Sebelum kita berdoa bersama, mari kita terlebih dahulu meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Paskah adalah perayaan paling inti dan paling mulia dalam iman Kristen. Setiap tahun pada hari ini, gereja berseru, "Tuhan telah bangkit," dan saudara-saudari menjawab, "Benar, Dia telah bangkit." Ini bukan sekadar slogan atau kisah sejarah, melainkan pusat dari Injil, dasar dari iman kita, dan awal dari hidup kemenangan kita. Kita tidak menyembah seorang tokoh agama yang masih terbaring di dalam kubur, tetapi seorang juru selamat yang telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Dia tidak hanya mengajarkan suatu filosofi, tetapi memberikan hidup yang sejati. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, tanpa kebangkitan Kristus, semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada pengharapan, tidak ada hidup kekal, tidak ada iman yang sejati. Namun, Kristus sungguh-sungguh telah bangkit. Dia mengalahkan maut, dosa, kuasa neraka, dan juga segala ketakutan serta keputusasaan dalam hati kita. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap untuk diteranginya, tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkannya, dan tidak ada malam air mata yang berlangsung selamanya karena fajar kemenangan pasti akan datang. Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa terkadang kehidupan iman kita terasa lelah atau bahkan mati rasa. Kita mungkin masih beribadah, bernyanyi, berdoa, melayani, tetapi kehilangan kerinduan dan semangat yang murni kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus telah bangkit, tetapi kadang kita hidup seolah masih menunggu mujizat di tepi kubur. Hari ini, Paskah kembali mengingatkan kita, iman sejati bukan berdasarkan perasaan atau keadaan, melainkan tertanam dalam pribadi yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus yang sudah menang dan hidup selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah, memahami kelemahan kita dan mengenal setiap pergumulan kita. Dia pernah berdoa dalam kesendirian di Taman Getsemani, berkeringat darah karena tekanan yang luar biasa. Dia pernah dikhianati, ditolak, dan ditinggalkan. Dia pernah berseru di atas salib, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tetapi dia tetap berjalan dalam ketaatan, karena dia tahu bahwa di balik salib, ada kemuliaan kebangkitan. Jadi, ketika kita datang kepadanya hari ini, kita tidak perlu pura-pura kuat atau menyembunyikan kelemahan kita. Dia menerima kita apa adanya, dengan air mata, keraguan, luka, dan pertanyaan. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak hanya melihat dari jauh, tetapi masuk ke dalam penderitaan kita, mati untuk kita, dan sekarang hidup untuk kita. Mari kita menyambut Paskah ini dengan hati yang penuh hormat dan kerinduan untuk diperbarui. Biarlah doa yang akan kita panjatkan ini bukan hanya rutinitas rohani, tetapi menjadi respons yang nyata, pengakuan yang jujur, dan permohonan untuk pemulihan jiwa. Biarlah ini menjadi titik balik rohani yang membawa kita dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan yang sejati. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang terkasih, di pagi Paskah yang penuh pengharapan ini, aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk diperbarui. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela memikul salib bagi kami, dan bangkit dengan kemuliaan pada hari ketiga. Ini bukan sekadar kisah lama, tapi inilah dasar pengharapanku untuk hidup hari ini. Tuhan, aku mengakui bahwa terkadang imanku goyah. Aku tahu bahwa Engkau itu nyata, dan janji-Mu tak pernah gagal. Namun di tengah tekanan hidup, aku sering lupa bahwa Engkau telah mengalahkan maut. Aku berdoa,
Di hari Paskah ini, kiranya firman-Mu kembali menguatkan imanku. Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Biarlah firman-Mu berakar dalam hatiku dan memperbarui kepercayaanku sepenuhnya kepadamu. Aku mengucap syukur atas anugerah yang dibawa oleh Paskah. Tuhan, terima kasih karena Engkau rela disalibkan bagiku, menanggung seluruh dosaku. Engkau sebenarnya bisa memilih untuk tidak menderita, tetapi karena kasih, Engkau rela mati. Dengan tangan yang tertusuk paku, Engkau memelukku. Dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau memberikan aku hidup yang baru. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, ajarlah aku untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Di momen kudus ini, aku juga datang kepadamu dan mengakui dosa-dosaku. Aku pernah meragukan-Mu, pernah menjadi dingin, pernah hidup dalam ego, dan mengabaikan pimpinan-Mu. Salib-Mu mengingatkanku bahwa Engkau tidak mengasihiku karena aku layak, tetapi karena belas kasihan-Mu yang melampaui kelemahanku. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, aku bawa semua rasa malu yang tersembunyi dan kegagalan yang tak terucap kepadamu. Bersihkanlah aku dengan kasih karunia pengampunan-Mu dan pulihkan aku kembali. Tuhan, aku bersyukur karena melalui kebangkitan-Mu, aku memiliki pengharapan yang kekal. Dunia ini sering penuh dengan keputusasaan, kita melihat perang, penyakit, pengkhianatan, kehilangan, tetapi karena janji kebangkitan-Mu, kami tahu semua ini bukan akhir. Roma 15 ayat 13 menulis, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan, aku ingin pengharapanku tidak lagi bergantung pada janji manusia atau keadaan, tetapi berakar kuat dalam kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, ketika aku memandang kemuliaan kebangkitan-Mu, hatiku dipenuhi sukacita yang tak terhindarkan. Aku bersorak atas kemenangan-Mu, atas kuasa maut yang telah Engkau hancurkan, dan atas hidupku yang Engkau selamatkan dari kegelapan. Mazmur 16 ayat 11 menulis, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Biarlah sukacita dari-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupanku setiap hari. Tuhan, terkadang aku lemah, aku bisa meragukan-Mu, mengeluh, kecewa, bahkan lupa akan semua kebaikan-Mu di masa lalu. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkanku, Engkau tetap menyebutku anak-Mu, dan setiap hari Engkau melimpahkan belas kasihan dan kasih karunia yang baru. Di pagi kebangkitan ini, Engkau berkata kepadaku, aku hidup, dan aku tetap berkuasa, dan aku berperang bagi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah rela dicambuk, dihina, ditinggalkan, dan menanggung maut agar aku tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih untuk seruan-Mu di kayu salib, sudah selesai, yang membawa damai kekal dan kebebasan sejati bagiku. Terima kasih karena Engkau telah mengalahkan maut, dan memberi aku harapan yang hidup. Tuhan, Paskah bukan hanya hari raya, tapi adalah gaya hidup. Tolong aku agar setiap hari aku hidup dalam kebenaran kebangkitan-Mu. Bantu aku untuk menghadapi masa depan dengan iman, menanggapi hari ini dengan syukur,
mengakui masa lalu dengan pertobatan, menyambut masa depan dengan pengharapan, dan menghidupi kasih-Mu dengan sukacita. Aku juga berdoa untuk keluargaku. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu juga memenuhi hati mereka. Biarlah mereka juga mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan hidup takut akan Engkau. Biarlah kami sekeluarga menjadi saksi kebangkitan-Mu, dan rumah tangga kami dipenuhi kasih dan damai surgawi. Aku juga berdoa bagi mereka yang sedang menderita, yang kehilangan orang terkasih, yang sakit, yang tidak lagi memiliki harapan. Tuhan, terangilah sudut tergelap dalam hati mereka dengan terang kebangkitan-Mu. Biarlah mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, karena Tuhan yang bangkit itu menyertai mereka. Aku juga berdoa bagi gereja-Mu. Di masa ini, kiranya gereja-Mu bukan hanya merayakan Paskah, tetapi benar-benar menghidupi kuasa kebangkitan itu. Biar kami tidak lagi suam-suam kuku atau lesu rohani, tetapi bangkit dan menyala-nyala karena kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian kini juga bekerja di dalam kami. Tuhan, kebangkitan-Mu mengingatkan kami bahwa malam tergelap pun akan berlalu, batu yang paling berat pun dapat terguling, luka terdalam pun bisa disembuhkan, dan maut sendiri pun tak bisa menahan kuasa-Mu yang hidup. Tuhan Yesus, aku ingin kembali menyerahkan seluruh hidupku kepada-Mu, masa laluku, masa kiniku, masa depanku, lukaku, mimpiku, kelemahanku, kerinduanku, semua aku letakkan di tangan-Mu. Seperti perempuan yang memecahkan buli-buli pualam, aku pun mau mempersembahkan semua yang kumiliki untuk mencintai dan menyembah-Mu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Biarlah langkahku, perkataanku, pikiranku, dan pilihanku setiap hari memuliakan Engkau. Ketika orang melihat aku, biarlah mereka melihat seseorang yang telah mengalami anugerah dari Tuhan yang bangkit. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku percaya kepada-Mu. Aku ingin mengikut Engkau seumur hidupku, sampai aku bertemu Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa aku berdoa. Amin. Kawan yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memenuhi hidupmu dan mereka yang kamu kasihi, memberimu iman, syukur, pengampunan, harapan, dan sukacita sampai selama-lamanya.